Perang Rusia-Ukraina kian semakin memanas di tengah dukungan Amerika Serikat dan negara aliansi militer NATO untuk Kiev. Bahkan saling bertukar serangan rudal hipersonik Rusia dan Ukraina ini memicu berbagai kerusakan infrastruktur sumber energi dan fasilitas militer antara kedua negara. Menurut informasi media terkait, serangan terbaru Rusia ini merupakan respon dari serangan rudal balistik ATM militer Ukraina pada 18 September. Namun respon serangan balasan Rusia kali ini dilakukan dengan menggunakan pesawat jet tempur dan rudal balistik berbasis darat, di mana Rusia dilaporkan melancarkan serangan ke ibu kota Kiev, Ukraina, dengan menggunakan rudal balistik Iskandar dan rudal hipersonik Kinzhal. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, serangan ini dilakukan sebagai balasan atas serangan yang dilakukan militer Ukraina ke pabrik kimia Rusia yang ada di Rusia Selatan beberapa waktu lalu. Menanggapi tindakan rezim Kiev yang didukung oleh para pengendali baratnya, serangan gabungan dengan persenjataan presisi jarak jauh diluncurkan hari ini. Bunyi keterangan resmi Kemenhan Rusia melansir dari media Al Jazeera. Dalam serangan terbaru Rusia kali ini, dilaporkan telah menewaskan 1 orang dan membuat 7 orang lainnya luka-luka serta menyebabkan kebakaran di beberapa bangunan di sekitar perkotaan ibu kota Ukraina. Serangan mendadak Rusia ini sontak membuat Angkatan Udara Ukraina kaget setelah mengetahui adanya serangan rudal balistik yang meluncur dari utara. Namun menurut Angkatan Udara Ukraina, sebetulnya sudah memprediksi serangan rudal dari Kremlin dan mereka sudah mewanti-wanti bahwa akan ada pesawat jet tempur MiG-31 Rusia yang bakal menembakkan rudal hipersonik ke Ukraina. Namun tidak cukup sampai di situ, sebab gelombang saling balas serangan rudal Rusia dan Ukraina juga telah terjadi sebelumnya, di mana militer Rusia kembali dikabarkan berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan pesawat jet tempur F-16 Angkatan Udara Ukraina. Serangan ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada 15 Desember, selang beberapa hari serangan terbaru Rusia pada 20 Desember. Namun selain itu, menurut informasi militer terkait, selain berhasil menjatuhkan pesawat jet tempur MiG-29 dan pesawat jet tempur F-16 Angkatan Udara Ukraina, pasukan Rusia juga dikabarkan berhasil menghancurkan 8 unit peluncur roket ganda HIMARS dan beberapa target darat lainnya yang menyebabkan kerusakan parah. Adapun informasi pertahanan udara Rusia yang berhasil menembak jatuh pesawat jet tempur MiG-29 dan F-16 milik Angkatan Udara Ukraina, 8 peluncur roket ganda HIMARS buatan Amerika Serikat, dan 116 kendaraan udara tak berawak, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan mengutip dari media TASS pada 21 Desember. Namun meski demikian, pihak Kementerian Pertahanan Rusia tidak merinci lebih lanjut terkait serangan militer Rusia, termasuk tempat dan persenjataan yang digunakan untuk melumpuhkan aset militer Ukraina, yang kemungkinan dilakukan sebagai bentuk perlindungan aset militer Moskow yang tengah melancarkan aksinya di wilayah peperangan. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya perang Rusia-Ukraina ini telah memasuki hari ke-1032 sejak pertempuran antara kedua negara dimulai pada 2022 lalu. Dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhirnya perang kedua negara, dan bahkan serangan kedua belah pihak semakin masif. Selain itu, Rusia juga dikabarkan semakin maju ke wilayah garis pertahanan Ukraina di wilayah Donetsk dan wilayah Kursk, yang membuat pasukan Ukraina semakin terpojok dan mundur secara perlahan dari garis pertahanan mereka. Sejak Amerika Serikat dan beberapa negara aliansi militer NATO memberikan izin terhadap militer Ukraina untuk menggunakan rudal balistik jarak jauh mereka dan menyerang wilayah kedaulatan Rusia, kedua belah pihak kini bahkan semakin gencar saling melancarkan serangan dan masing-masing mengumumkan keberhasilan penyerangan mereka baik dari militer Rusia maupun militer Ukraina. Sementara di sisi lain, berdasarkan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 21 Desember 2024,
Selain serangan skala besar Rusia pada 20 dan 15 Desember 2024, sebelumnya Rusia juga dikabarkan telah melancarkan serangan rudal skala besar pada 13 Desember. Rentetan serangan rudal jarak jauh Rusia ke Ukraina yang menargetkan infrastruktur energi di seluruh wilayah Ukraina ini, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Menteri Energi Ukraina, German Gulasenko. Selain itu, dalam serangan rudal Rusia tersebut juga turut disaksikan penduduk wilayah Kharkov yang telah melaporkan penampakan rudal yang menuju ke wilayah Dnipro, yang merupakan tempat stasiun hidroelektrik terbesar milik Ukraina. Menurut media informasi terkait, sebelumnya Rusia melancarkan serangan rudal skala besar ke wilayah Ukraina. Sistem pertahanan udara Kiev telah diaktifkan di wilayah Lviv yang berbatasan langsung dengan Polandia. Di sisi lain, karena serangan Rusia semakin masif ke wilayah Ukraina dan dikhawatirkan akan berdampak pada Polandia, sehingga Warsawa kemudian mengaktifkan kewaspadaannya dengan menerbangkan pesawat jet tempur di atas wilayah perbatasan sebagai tanggapan atas serangan rudal Rusia. Sementara itu, adapun rentetan serangan rudal jarak jauh Rusia ini dilaporkan terjadi 2 hari setelah Ukraina menembakkan 6 rudal balistik atom yang dipasok Amerika Serikat ke lapangan udara militer di dekat kota selatan Taganrog, yaitu merupakan wilayah kedaulatan Rusia yang diakui secara internasional. Pasca serangan 6 rudal balistik atom Ukraina ke wilayah Rusia, Kementerian Pertahanan Moskow merespon dengan mengatakan bahwa 2 rudal yang diluncurkan Ukraina ke wilayah Rusia berhasil ditembak jatuh dan sisanya dialihkan dengan menggunakan sistem peperangan elektronik. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, puing-puing rudal yang jatuh mengakibatkan beberapa orang terluka dan kerusakan kecil pada 2 bangunan dan beberapa kendaraan. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi militer terkait, yang juga kini menjadi perhatian media internasional, yaitu Rusia kini tengah memperkuat pengembangan sistem persenjataan rudal balistiknya dengan kemampuan dan teknologi terbaru. Hal tersebut termasuk rudal balistik antar benua ICBM Osina dan varian rudal balistik hipersonik IRBM Oresnik yang baru. Sementara menurut Sergei Karakayev, Komandan Pasukan Rudal Strategis Rusia, ia mengungkapkan bahwa militer Rusia berencana melakukan uji coba peluncuran rudal dengan jangkauan maksimal dalam waktu dekat ini. Rusia juga menegaskan jika program pengembangan sistem persenjataan ini juga dikarenakan mempertimbangkan langkah-langkah ofensif yang diambil oleh militer Amerika Serikat, terutama setelah berakhirnya perjanjian senjata nuklir New START pada tahun 2026 mendatang.